Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Qaidar Amirus MKes selaku dosen pengampu serta teman-teman yang kami banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Tempat Perindukan Tersembunyi Hidden Breeding Sites (IDHT) dengan keberadaan jentik sebagai faktor risiko demam berdarah di kota metro. Halo semuanya, saya Kesia. Di sini saya akan menjelaskan situasi global DBD. Jadi, penyakit demam berdarah terus menjadi tantangan kesehatan dunia dengan lonjakan insiden yang signifikan. Data DBD 2021 mencatat peningkatan kasus hampir 2 kali lipat, menjadi 58,96 juta. Puncaknya, pada tahun 2024, WHO melaporkan angka kematian dan kasus tertinggi dalam sejarah yang mendorong penempatan status kedaruratan tingkat 3. Untuk situasi nasional atau di Indonesia, menjadi penempatan posisi sebagai negara dengan tingkat endemisitas DBD tertinggi di Asia Tenggara. Sepanjang tahun 2024, tercatat rekor nasional dengan 244.409 kasus dan 1.430 kematian, yang mengindikasikan belum optimalnya strategi pengendalian vektor di masyarakat. Untuk situasi provinsi, khususnya di kota metro, terjadi peningkatan kasus yang cukup drastis, yakni mencapai 3.316 kasus. Pada tahun 2024, kota metro menghadapi tantangan serupa dengan laporan 167 kasus hingga April 2024. Yang dipicu oleh kombinasi faktor iklim serta pola perilaku masyarakat setempat. Untuk faktor resiko dan hidden breeding sites, upaya pengendalian melalui PSN 3M+ seringkali belum mencapai target angka bebas jentik atau yang disebut ABJ, kurang lebih 95%. Hal ini disebabkan karena fokus pemantauan umumnya hanya pada tempat penampungan air konvensional. Sementara, hidden breeding sites seperti talang air atau alat pot bunga atau alas pot bunga yang menjadi habitat potensial nyamuk Aedes aegypti sering terlewatkan. Sedangkan untuk kesenjangan penelitian dan urgency study, mengingat belum adanya studi komprehensif mengenai hidden breeding sites di kota metro, penelitian ini menjadi sangat mendesak. Mengkaji hubungan antara tempat perindukan tersembunyi tersebut dengan kepadatan jentik sangat penting untuk merancang kebijakan pengendalian DBD yang lebih berbasis bukti dan efektif. Untuk poin kunci penelitian ini, mengingat tren peningkatan kasus DBD di kota metro, diperlukan riset mendalam untuk mengevaluasi peran hidden breeding sites yang selama ini luput dari pengawasan sebagai faktor utama persistensi populasi nyamuk, guna menyempurnakan strategi pencegahan di masa depan. Mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, apakah jenis-jenis hidden breeding sites yang ditemukan wilayah kerja puskesmas terpilih di kota metro? Yang kedua, berapa proporsi keberadaan jentik Aedes aegypti pada hidden breeding sites, controllable sites, dan disposable sites di kota metro? Apakah terdapat hubungan yang bermakna antara keberadaan hidden breeding sites dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di kota metro? Apakah terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku PSN 3M+ dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di kota metro? Berapa nilai indeks entomologi, house index, container index, dan Bratau index berdasarkan tipe breeding sites di kota metro? Tujuannya mengidentifikasi jenis-jenis hidden breeding sites di wilayah penelitian, mendeskripsikan keberadaan jentik Aedes aegypti pada berbagai tipe tempat perindukan.
Lalu ada menganalisis hubungan antara hidden brain disease dan perilaku PSN3M+ dengan keberadaan jentik Aedes aegypti. Menghitung indeks kepadatan jentik berdasarkan tipe brain disease sebagai dasar pengendalian DBD. Untuk manfaat penelitian ada dua. Pertama, manfaat akademis yang menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam bidang epidemiologi lapangan serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu menyediakan data ilmiah bagi dinas kesehatan dan puskesmas di kota metro untuk pengembangan kebijakan pengendalian vektor yang komprehensif serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Lingkup penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional pada rumah tangga di wilayah kerja puskesmas, terpilih di kota metro tahun 2025. Fokus ruang lingkup mencakup variabel independen, keberadaan hidden brain disease dan perilaku PSN3M+. Variabel dependen, keberadaan jentik Aedes aegypti termasuk perhitungan indeks entomologi. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan persistensi nyamuk di perkotaan yang sering luput dari survei rutin. Bab 2. Definisi dan etiologi. Definisi: demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue, anggota genus Flavirus dalam famili Flavirusdu. Gejala umum meliputi demam tinggi, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan ruam. Pada kasus berat, dapat terjadi pendarahan, penurunan trombosit, dan kebocoran plasma yang mengancam jiwa. Etiologi: penyebab DBD terdiri dari 4 serotipe virus Dengue yang berbeda, yaitu DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV4. Infeksi awal oleh salah satu serotipe biasanya menghasilkan kekebalan seumur hidup terhadap serotip tersebut, namun imunitas silang terhadap serotip lain bersifat sementara. Infeksi sekunder oleh serotip berbeda dapat memicu respon imun yang meningkatkan risiko berkembangnya Dengue berat atau Dengue Hemolytic Fever atau DHF. Klarifikasi tempat perindukan Aegypti. Yang pertama, controllable sites. Controllable sites adalah tempat penampungan air yang dapat dikontrol dan dikelola secara rutin oleh penghuni rumah. Kategori ini meliputi bak mandi, drum penampungan air, ember, dan tempayan. Yang kedua, disposable sites. Disposable sites adalah wadah bekas pakai atau sampah yang dapat menampung air hujan. Kategori ini meliputi kaleng bekas, botol plastik, ban bekas, dan berbagai wadah sekali pakai lainnya. Yang ketiga, hidden breeding sites atau tempat perindukan tersembunyi. Merupakan tempat-tempat perindukan yang tersembunyi atau tidak mudah teridentifikasi dalam survei jentik rutin. Kategori ini meliputi berbagai kontainer non-konvensional yang sering diabaikan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yang pertama, Kinansi et al. 2019. Metodenya deskriptif, 15 provinsi Indonesia. Hasil penelitian keberadaan jentik Aedes aegypti pada controllable sites lebih tinggi dibanding disposable sites. Provinsi Lampung termasuk dalam studi menunjukkan potensi kontainer terkontrol sebagai sumber utama perindukan nyamuk. Yang kedua, Mentari dan Hartono 2023. Metodenya systematic review, 27 artikel atau Prisma. Hasil penelitian 4 kelompok faktor risiko DBD, sosiodemografi, klimatologi, lingkungan, dan perilaku
keberadaan tempat perindukan nyamuk dan perilaku PSN adalah faktor dominan. Yang ketiga, Ramadan et al. 2020. Metodenya cross-seksional, Square, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasil penelitian hubungan signifikan antara warna dan karakteristik kontainer dengan keberadaan jentik. Kontainer berwarna gelap lebih banyak positif jentik. Yang keempat, Asari et al. 2023. Metodenya observasional, analitik, cross-seksional, wilayah. Hasil penelitian hubungan bermakna keberadaan jentik Aedes aegypti dengan kejadian DBD ABC rendah berkorelasi dengan tingginya kasus DBD di wilayah endemis. Yang kelima, Hakim et al. 2021. Metodenya deskriptif, survei etimologi HI atau CI atau BI Jawa Tengah. Hasil penelitian nilai HI rata-rata 32,4% melebihi ambang batas WHO 5%. Kontainer non-konvensional seperti tatakan pot dan vas bunga berair termasuk faktor risiko. Kerangka teori. Teori ini menggunakan teori Bloom tahun 1974 memperkuat kerangka ini dengan menegaskan bahwa lingkungan fisik atau termasuk ketersediaan breeding sites merupakan determinan utama status kesehatan masyarakat. Selama hidden breeding sites tidak diidentifikasi dan dieliminasi, maka rantai penularan DBD akan terus berlangsung meskipun program PSN konvensional sudah dilaksanakan. Hostnya itu manusia rentan terhadap infeksi virus Dengue. Agennya virus Dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Environment-nya kondisi lingkungan termasuk ketersediaan breeding sites, hidden disposable sites yang mendukung kelangsungan siklus hidup nyamuk. Kerangka konsep. Berdasarkan kerangka teori segitiga epidemiologi dan teori determinan kesehatan Bloom yang telah dibangun di atas, maka kerangka konsep penelitian ini menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti beserta hubungannya. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan Bayesian cross-seksional, sehingga kerangka konsep menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji secara statistik. Kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitiannya itu kuantitatif, Bayesian penelitiannya itu cross-seksional, analisisnya hubungan antara variabel diuji secara statistik. Hipotesis HA1, ada hubungan antara keberadaan hidden breeding sites dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di kota metro. H2, ada hubungan antara keberadaan controllable sites yang positif jentik dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di kota metro. H3, ada hubungan antara keberadaan disposable sites yang positif jentik dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di kota metro. H4, ada hubungan antara perilaku PSN 3M+ dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di kota metro. H3, metode penelitian. Jenis-jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain observasional analitik. Pendekatan yang digunakan adalah cross-seksional atau potong lintang, yaitu pengumpulan data variabel independen, yaitu keberadaan hidden breeding sites, control sites, disposable sites, dan perilaku PSN. Dan variabel dependennya yaitu keberadaan jentik Aedes aegypti dilakukan secara bersama pada satu titik waktu yang sama atau point in time. Pendekatan ini dipilih karena efisien, tidak membutuhkan waktu yang panjang, dan sesuai untuk menganalisis hubungan antar variabel. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pemilihan Kota Metro sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua pertimbangan utama. Yang pertama, tinggi
terjadinya kasus DBD di Kota Metro pada tahun 2024 berdasarkan data BPS. Yang kedua yaitu belum adanya penelitian serupa mengenai hidden breeding sites di wilayah tersebut, sehingga memiliki urgensi dan kebaruan ilmiah yang tinggi. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang pertama, populasi target yaitu seluruh rumah tangga yang berada di Kota Metro. Yang kedua, populasi terjangkau, yaitu seluruh rumah tangga yang berada di kelurahan terpilih berdasarkan teknik sampling yang digunakan dan memenuhi kriteria inklusi. Satu, definisi operasional variabel penelitian. Variabel pertama, keberadaan jentik Aedes aegypti sebagai variabel dependen. Definisi operasionalnya, ada tidaknya larva atau jentik nyamuk Aedes aegypti yang ditemukan dalam kontainer atau wadah penampung air pada rumah tangga yang diperiksa. Cara ukurnya yaitu survei jentik larva dengan metode single larva. Alat ukurnya yaitu center, pipet atau cidukan jentik, dan lembar observasional. Hasil ukurnya O tidak ada jentik dan 1 ada jentik. Skalanya nominal. Yang kedua, variabel hidden breeding site sebagai independen utama. Definisi operasionalnya itu tempat perindukan nyamuk tersembunyi yang tidak terpantau dalam survei PSI rutin, meliputi talang air, dispenser, tatakan pot bunga, tempat minum hewan peliharaan, pos bunga, lubang bangunan, bak AC, dan kontainer non-konvensional lainnya, dan luar rumah. Cara ukurnya, observasi langsung dan inspeksi menyeluruh area dalam dan luar rumah. Alat ukurnya yaitu checklist observasi, terstruktur, dan center. Skalanya koordinat. Variabel yang ketiga, controllable site sebagai independen pendamping. Definisi operasionalnya tempat penampungan air yang dapat dikelola secara rutin oleh penghuni, bak mandi, drum, ember, dan tempayan. Cara ukurnya observasi langsung. Alat ukurnya itu lembar observasi atau checklist. Skalanya nominal. Kemudian variabel pendamping lainnya yaitu disposable sites. Definisi operasionalnya yaitu wadah bekas pakai atau sampah yang menampung air, seperti kaleng bekas, botol plastik, dan wadah sekali pakai lainnya. Cara ukurnya observasi langsung. Kemudian variabel selanjutnya yaitu perilaku PSN 3M+ sebagai independen pendamping. Definisi operasionalnya yaitu tindakan penghuni rumah dalam melakukan PSN 3M+ secara rutin, yaitu mengurus, menutup, mendaur ulang, memantau, dan memelihara ikan, menanam tanaman, mengusir nyamuk, dan lain-lain. Cara ukurnya wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Alat ukurnya yaitu kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Indeks epidemiologi atau HI dihitung secara keseluruhan dan berdasarkan tipe breeding sites, yaitu controllable, disposable, dan hidden. Kemudian analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hipotesis HA1 sampai HA4 yang telah dirumuskan di bab 2, yaitu hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Variabel dinyatakan memiliki hubungan bermakna secara statistik apabila nilai p-value kurang dari 0,05. Untuk mengetahui besarnya risiko, dihitung nilai odds ratio atau OR dengan interval kepercayaan 95% atau C1 95%. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.